Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baiklah anak ustaz semuanya, aulad banat, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dulu dengan doa ya. Berdoa mulai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita belajar PKN ya, tentang menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yaitu tujuan pembelajarannya sama seperti kemarin, yaitu membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, hak. Kemudian menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, hak terhadap udara bersih lingkungan. Melihat video apa yang dijelaskan penerapan tanggung jawab, kewajiban, hak dalam musyawarah ya. Nah, sebelum Ustaz mulai, perhatikan gambar ini ya. Siapa yang tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang memungut sampah ya. Nah, dia sebagai mata pencariannya ya, mata pencarian ekonominya untuk menghidupi keluarganya ya, sehingga dia memilih sampah ya, dengan bersama-sama untuk menghidupi ekonomi keluarganya. Nah, nanti Ustaz jelaskan pada slide selanjutnya ya. Jelaskan dulu tentang akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemarin ya, minggu yang lalu ya, Ustaz sudah memberikan tugas keterampilan bagaimana cerita ya, menceritakan atau membuat gambar tentang akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan ya. Mungkin antum sudah mengumpulkan semuanya tugas-tugas kemarin, lalu juga menceritakan dalam bentuk gambar ya. Sekarang Ustaz jelaskan secara rinci bagaimana akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, yang pertama yaitu akibatnya jelas terjadi pencemaran lingkungan ya. Banyak ya orang yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu pencemaran udara di lingkungan itu menjadi tidak sehat ya, artinya menjadi rusak ya. Contohnya pembakaran hutan gitu ya, jadi asap gitu ya. Yang kedua, sumber penyebaran penyakit. Nah, contohnya sampah ya, kita membuang sampah sembarangan, terjadi penyakit ya, penyakit banyak terjadi penyakit ya, seperti DBD ya. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Orang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, meningkatnya kriminalitas, yaitu
tindakan kejahatan, ya. Artinya kenapa meningkatnya kriminalitas? Karena di lingkungan kita itu sudah buruk sekali, ya. Ekonomi orang sudah terpuruk gitu ya, di garis kemiskinan gitu ya, maka kriminalitas atau kejahatan meningkat. Yang keempat, banjir. Nah, banjir ya, tadi contohnya pencemaran lingkungan tentang membuang sampah sembarangan tadi, bisa juga mungkin dia membuang sampah ke sungai, ya, sehingga terjadinya banjir. Yang kelima, aturan lingkungan tidak berjalan dengan baik, ya. Nah, di masyarakat kita tidak dihargai orang gitu ya, karena kita tidak mematuhi aturan di masyarakat, ya, memperhatikan lingkungan di masyarakat. Maka ini sosial harus tinggi, ya, harus saling tolong menolong atau kerja bakti dalam masyarakat. Kalau tidak, maka aturan lingkungan tidak berjalan dengan baik gitu ya. Ya, tidak mau ikut tidak mau ikut gotong royong gitu ya. Nah, di situ terletak aturan lingkungan tidak berjalan dengan baik. Baiklah, selanjutnya Ustaz menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, tadi bagaimana akibat orang yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya, maka solusinya, caranya yaitu kita harus menghargai kegiatan, ya, baik dari sosial kegiatan, baik dari ekonomi, ya, di masyarakat. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, artinya kita harus mempunyai makhluk sosial. Artinya mempunyai hati nurani, ya, mempunyai jiwa sosial, saling berinteraksi terhadap manusia lainnya, ya, tidak menyendiri, tidak memikirkan diri sendiri gitu ya, harus berteman, ya, berhubungan baik dengan orang, ya, yang baik juga gitu ya, jangan terpengaruh orang yang tidak baik gitu ya, atau tujuannya yang tidak baik, sehingga menimbulkan makhluk sosial yang tidak baik juga gitu ya. Dan juga kita sebagai makhluk ekonomi harus memiliki etika moral, ya. Kembali kita menjadi makhluk sosial. Kalau etika kita tidak bermoral gitu ya, maka kehidupan ekonomi menjauhi kita, ya. Kenapa? Karena dengan pelayanan, ya, dengan tata krama, sopan santun gitu ya, orang mau berekonomi dengan kita, sehingga ekonomi kita meningkat dan menjadi kehidupan yang lebih baik gitu ya. Oke, sedikit itu saya jelaskan bagaimana tentang kegiatan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Artinya kegiatan sosial dan ekonomi tidak boleh dipisahkan dan kita harus saling menghargai sesama manusia. Terakhir Ustadz akan memberikan beberapa uji coba, ya, atau latihan beberapa supaya antum bisa
mengembangkan diri ya, atau paham apa itu tentang cara menghargai orang lain ya dalam bentuk usaha ekonomi. Nah, pertanyaan Ustadz ya, apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi dari penjelasan Ustadz di atas? Artinya tadi Ustadz sudah jelaskan cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi, dan juga Ustadz sudah memperlihatkan foto atau gambar orang yang sedang mengambil sampah ya, sebagai penghidupan ekonominya untuk keluarganya ya. Nah, sekarang apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan yang Ustadz jelaskan tadi ya, berupa gambar juga. Kemudian yang keterampilannya ya, silahkan kalau ada sampah di rumahmu, rumah antum ya, daur ulang ya, diolah menjadi kegiatan ekonomi ya. Terserah sampahnya apa ya, penting bermanfaat ya. Kalau tidak menjadi ekonomi nggak apa-apa, tetapi mempunyai manfaat untuk di rumah antum gitu, sebagai hiasan ya, nggak apa-apa juga ya. Nah, lalu kirimkan fotonya ya ke Ustadz atau Ustazah. Mungkin itu saja latihan tugasnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sudahi dulu dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bekerja, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.